Halo teman-teman, selamat datang di video edukasi pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Bayu. Saya akan menjelaskan materi yang cukup menarik dan juga cukup dekat dengan kita, yaitu tentang kelompok sosial. Coba deh kalian pikir, di sekolah kalian tuh punya geng, punya tim futsal, punya teman online juga, ataupun teman eskul. Nah, itu juga termasuk dengan kelompok sosial loh. Jadi pastikan kalian nonton sampai akhir karena kita akan membahas mulai dari pengertian, ciri-ciri, jenis, dan juga cara terbentuknya kelompok sosial. Oke, mari kita mulai. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian kelompok sosial. Apa itu kelompok sosial? Kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang berinteraksi secara teratur, memiliki kesadaran sebagai satu kesatuan, serta terikat oleh norma, tujuan, dan harapan yang sama. Artinya tuh seperti ini. Sebuah kelompok itu bukan cuma orang-orang yang ngumpul bareng, tapi mereka saling berinteraksi dan merasa bahwa mereka bagian dari suatu kebersamaan. Contohnya, kelompok belajar di sekolah, tim olahraga, komunitas pecinta kucing, organisasi OSIS, semua itu termasuk kelompok sosial karena ada interaksi, tujuan, dan rasa memiliki. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang ciri-ciri kelompok sosial. Biar kita bisa bedain suatu kumpulan orang itu kelompok sosial atau bukan, ada ciri-cirinya. Yaitu yang pertama, saling berinteraksi, anggotanya aktif berkomunikasi dan kerjasama, memiliki kesadaran diri, mereka sadar bahwa mereka bagian dari kelompok itu. Yang ketiga, memiliki tujuan bersama, misalnya ingin belajar bareng supaya nilai jadi naik. Yang keempat, terikat oleh norma, seperti adanya aturan yang disepakati, walaupun kadang nggak tertulis. Yang kelima, memiliki rasa solidaritas, adanya rasa kebersamaan yang saling peduli. Bayangin tim olahraga, mereka latihan bareng, punya aturan latihan, dan saling dukung. Nah, itu contoh paling simpel dari kelompok sosial. Yang ketiga, cara terbentuknya kelompok sosial. Kelompok sosial terbentuk bukan sembarang kumpul. Ada beberapa syarat. Yang pertama, terdiri dari 2 orang atau lebih. Ya, jelas kalau sendirian nggak bisa dibilang kelompok sosial ya, atau sebuah kelompok. Yang kedua, membentuk kesatuan berdasarkan kesamaan. Bisa kesamaan hobi, tujuan, atau juga nilai. Yang ketiga, adanya interaksi sosial yang intens. Interaksi ini bikin mereka saling mempengaruhi dan memiliki hubungan. Contoh nyatanya ada 2 sahabat yang sering main bareng, saling curhat, dan punya misi belajar bareng. Itu udah cukup buat menjadi kelompok sosial kecil. Yang kelima, tujuan umum kelompok sosial. Kelompok sosial terbentuk bukan tanpa alasan. Ada beberapa tujuan umum. Yang pertama, pertemanan dan dukungan sosial, supaya punya banyak teman yang saling membantu. Pertukaran informasi dan pengetahuan, contohnya kelompok belajar. Yang ketiga, identitas dan jati diri. Kelompok sering membentuk karakter anggotanya. Yang keempat, kerjasama dan kolaborasi, misalnya tim proyek sekolah atau organisasi. Kelima, keamanan dan perlindungan. Dalam kelompok kita merasa lebih aman dan didukung. Manusia itu makhluk sosial, jadi wajar kalau kita butuh kelompok. Yang kelima, jenis kelompok sosial. Nah, ini bagian yang paling penting. Ada 2 kategori besar kelompok sosial, yaitu ada kelompok sosial teratur. Ini kelompok yang punya struktur, aturan, dan tujuan yang jelas. Yang pertama, kelompok formal. Ada aturan tertulis, struktur ketua, anggota. Contohnya OSIS, pramuka, organisasi kampus, dan lain-lain. Yang kedua, kelompok informal. Terbentuk secara spontan.
tanpa aturan formal, contohnya geng-geng nongkrong. Yang ketiga, kelompok primer, hubungan dekat dan juga personal, contohnya keluarga dan sahabat dekat. Yang keempat, ada kelompok sekunder, hubungannya lebih formal dan tidak terlalu akrab, contohnya kelompok kerja dan juga panitia. Yang kelima, ada in-group, kelompok yang kita rasa kami, contohnya kelas kita sendiri. Yang keenam, ada out-group, kelompok lain yang bukan kelompok kita, contohnya kelas paralel lain. Yang kedua, ada kelompok sosial tidak teratur. Ini kelompok yang terbentuk karena situasi tertentu dan bersifat sementara. Yang pertama, ada kerumunan atau crowd, kumpulan orang yang hadir di suatu tempat tapi tanpa tujuan yang sama yang kuat. Contoh, orang-orang yang nonton kecelakaan di jalan. Yang kedua, massa, kumpulan orang-orang dalam jumlah besar yang tidak saling kenal tapi punya perhatian yang sama. Contohnya, nonton konser. Yang ketiga, ada publik, kelompok orang dengan peran pasif atau aktif dalam suatu isu, contohnya masyarakat yang berdiskusi soal isu pendidikan atau lain-lain. Oke teman-teman, jadi itu tadi penjelasan lengkap tentang kelompok sosial, mulai dari pengertian, ciri-ciri, syarat terbentuknya, tujuan, sampai jenis-jenisnya. Semoga setelah nonton video ini kalian jadi lebih paham bahwa kelompok sosial itu bukan cuma teori, tapi suatu yang kita temui setiap hari di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat.